Italia Serie A pekan keempat Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Bermain di Stadio Meazza, Nerazzurri sudah 12 poin dari 4 laga, unggul 2 angka dari Juventus di posisi kedua. Untuk pertama kali dalam sejarah, dua tim sekota asal Milan bertemu di lapangan sebanyak 5 kali dalam 1 tahun kalender. Gilanya, La Beneamata sukses memenangi 5 pertemuan tersebut. Barangkali satu-satunya sisi positif bagi tim asuhan Stefano Pioli adalah keberhasilan mereka mencuri 1 gol dalam laga semalam. Maklum saja, pada 4 kekalahan sebelumnya, tak sekalipun para pemain AC Milan berhasil membobol gawang Inter Milan. Terakhir kali Inter Milan mampu membobol gawang AC Milan sebanyak 5 kali pada sebuah pertandingan terjadi pada tahun 1974. Saat itu skor 5-1 juga menjadi kebanggaan bagi Interisti usai laga. Kemenangan besar atas AC Milan yang diraih Lautaro Martinez dan kawan-kawan menjadikan mereka terus mempertahankan laju bagus di awal musim ini. Pelatih Inter Simone Inzaghi merasa sangat puas dan senang timnya mengawali musim ini dengan sangat baik. Namun menurutnya kompetisi masih panjang. Dalam sesi wawancara dengan DAZN via Inter tidak hanya mempertahankan awal musim yang sempurna saat melawan Milan di pekan keempat Serie A musim ini, tapi juga tampil terengginas dan ganas dengan mencetak 5 gol ke gawang rival sekota mereka. Kami menjalani awal musim yang ideal, derby yang hebat, kami selalu tetap fokus menjaga jarak antar lini, ujarnya. Kami mencetak gol di momen yang tepat. Dan para pemain pengganti tampil sangat baik setelah kami kebobolan dengan skor 2-1. Selamat kepada para pemain, kami sangat puas tetapi ini baru permulaan. Henrik Mkhitaryan menjadi bintang kemenangan Inter di laga derby tersebut dengan mencetak 2 gol 1 assist dan menunjukkan penampilan brilian. Selepas pertandingan, gelandang asal Armenia ini berbicara kepada DAZN dan Inter TV, mengungkapkan bagaimana perasaannya setelah kemenangan spektakuler tersebut. Kami sangat senang, terutama saya. Yang terpenting bukanlah jumlah gol yang dicetak, melainkan kemenangan. Kami menunjukkan bahwa kami pantas meraih kemenangan ini, ujar Mkhitaryan. Striker Inter Milan Marcus Thuram sukses melakoni debut derbynya dengan gol spektakuler, membantu Inter meraih kemenangan besar atas AC Milan. Thuram mencetak gol kedua Inter pada menit ke-38. Dia menerima bola di sisi kanan pertahanan Milan, berhadapan 1 lawan 1 dengan Malik Thiaw. Dia kemudian melakukan 1 gerak kecohan dan melepaskan tembakan melengkung. Bola meluncur deras ke pojok kiri atas gawang Maignan. Usai laga, Thuram memberikan komentarnya soal kemenangan ini dalam sesi wawancara dengan DAZN dan Inter TV. Setiap gol di San Siro terasa spesial. Saya mendengar suara yang indah, suara dari fans kami. Saya sangat senang, rekan satu tim saya juga banyak merayakannya bersama saya, ujar Thuram. Davide Fratesi akhirnya berhasil mencetak gol perdananya dengan seragam Inter dalam kemenangan telak 5-1 atas AC Milan pada laga derby tadi malam. Selain gol tersebut, Fratesi juga sukses membuat supporter Inter semakin jatuh hati kepadanya
ketika ia meniru sikap terkenal Francesco Totti di pertandingan pekan keempat Serie A tersebut. Sang gelandang masuk dari bangku cadangan pada menit ke-63 dan ia kemudian mencetak gol kelima Inter pada masa injury time. Dia pun melakukan selebrasi dengan melepaskan jersinya untuk merayakannya dengan meriah di San Siro. Sebelumnya ketika skor masih 4-1, Fratesi sempat terlibat konflik dengan gelandang Milan, Rade Krunic. Fratesi kemudian membungkam Krunic dengan menempelkan saat itu. Hal itu pernah dilakukan legenda AS Roma Totti saat mereka mengalahkan Juventus dengan skor 4-0. Samir Handanovic telah secara resmi mengonfirmasi pensiun dari pesepak bola profesional. Namun ia tak lantas lama menganggur. Sebab mantan kapten Inter Milan ini ingin kembali berkecimpung di dunia sepak bola dengan peran baru, yakni sebagai pelatih. Kiper asal Slovenia berusia 39 tahun ini telah mengakhiri hubungan selama 11 tahunnya dengan Nerazzurri pada musim panas 2023 setelah memutuskan pergi dengan status bebas transfer. Dalam sesi wawancara dengan Gazzetta dello Sport, Handanovic pertama-tama mengonfirmasi keputusannya untuk gantung sarung tangan. Awalnya mungkin terasa aneh, juga karena saya masih merasa baik secara fisik dan saya bisa melakukannya 1 tahun lagi. Tapi kemudian saya memikirkannya dan menyadari bahwa itu normal, tidak ada penyesalan. Untungnya saya punya ide yang jelas, cepat atau lambat saya ingin melatih. Bukan untuk menjadi pelatih kiper, tapi pelatih utama. Koreografi sebelum pertandingan menyinari tribun San Siro dengan hinaan kejam dari Ultras Inter dan AC Milan yang ditujukan pada rekor dan reputasi masing-masing. Sebuah kewajiban untuk melihat koreografi sebelum pertandingan derby, adu kreativitas saling menghina antar klub dengan kreasi dan seni. Meski kalah dalam 4 pertemuan terakhir mereka dengan Inter baik di Serie A, Supercoppa Italia, dan semifinal Liga Champions, para penggemar Milan memutuskan untuk menghina pencapaian Nerazzurri dengan menampilkan seorang wanita memainkan sirkus dengan menandakan badut bermain sirkus di level internasional dengan bacaan Circo Internazionale. Sementara itu, penggemar Inter menampilkan koreografi bergambar tikus besar dengan bacaan "Kalian muncul dari selokan, mudah tersinggung dan problematik." Hal yang menggambarkan bahwa Rossoneri tidak pernah menang atas Inter, tetapi selalu berkomentar buruk tentang Nerazzurri, serta menyinggung para penggemar Milan yang mengancam Di Marco karena melakukan selebrasi setelah laga di semifinal musim lalu.